Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kecerdasan buatan untuk besar yang beranggotakan Muhammad Ilham Fajar dengan NPM 207006047, lalu saya Isa dengan NPM 207006063, lalu ada Restu Agung Hardiwibowo dengan NPM 207006069, dan juga ada Chandra Nugraha dengan NPM 207006089. Materi kali ini akan berkaitan dengan instalasi dan unduhan NetBeans dan juga aplikasi Jest itu sendiri nanti akan dijelaskan. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tahap instalasi terlebih dahulu. Untuk pengunduhan, kita bisa langsung ke website dari NetBeans itu sendiri. Ketika kita masuk ke halaman download, kita klik download ya. Kemudian nah, di sini akan ditampilkan beberapa versi dari NetBeans itu sendiri. Pilihan versi yang akan kita gunakan bergantung pada sistem operasi yang kita gunakan dan juga apa versi yang akan kita perlukan ya. Misalkan kita nggak perlu update yang terbaru atau gimana, ya kita bisa menggunakan versi yang lebih lama. Ketika kita sudah di-download, kita bisa run instalasinya. Nah, ketika kita run installernya, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Akan muncul apa saja yang akan diinstal gitu di dalam aplikasi ini. Kita bisa klik customize di situ untuk menentukan apa saja, tapi untuk saat ini kita pakai pilihan default saja dahulu, kemudian kita klik next. Nah, di sini ada license agreement ya, seperti biasa kita accept, kemudian next. Kemudian di sini ada tempat lokasi untuk instalasi NetBeans dan juga lokasi untuk JDK-nya atau Java Development Kit-nya ya. Kita bisa tentukan semau kita. Ketika kita sudah tentukan, kita bisa klik next lagi. Nah, di sini akan ada summary atau rincian dari apa yang kita sudah pilih dari awal ya. Seperti tempat instalasi, kemudian total besar aplikasi yang akan kita install jadi berapa, sama apabila diperlukan kita bisa cek update ya. Setelah itu semua beres, kita klik install. Nah, tunggu instalasi selesai. Setelah selesai, klik finish. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi NetBeans itu sendiri. Kemudian, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan pengenalan lingkungan kerja tools NetBeans oleh kepada saudara Ilham. Saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan lingkungan kerja tools. Yang pertama ada tools NetBeans. NetBeans sendiri merupakan aplikasi integrated development environment berbasis Java dari Sun Microsystem yang berjalan di atas Swing. Swing di sini adalah sebuah teknologi Java untuk pengembangan aplikasi desktop yang dapat berjalan di berbagai macam platform seperti Windows, Linux, macOS, dan juga Solaris. Selanjutnya ada tools Jest atau Java Expert System Shell yang merupakan sebuah plugin berbasis Java khusus untuk membuat sebuah sistem expert. Alat ini jika digunakan dengan sendirinya, kita harus mengetikkan segala baris program satu persatu tanpa adanya autocomplete. Agar tidak melakukan hal tersebut, kita menggunakan bantuan NetBeans dengan menginstal plugin Jest. Dengan ini kita dapat menggunakan Jest dengan bantuan autocomplete dan juga sistem GUI. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Ilham atas penjelasan materinya. Berikutnya, materi akan dijelaskan oleh saudara Chandra. Kepada saudara Chandra, saya silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Isa. Lalu kita masuk ke deskripsi persoalan kasus. Kasus yang akan diambil yaitu sistem identifikasi penyakit COVID menggunakan bahasa program Jest. Penyakit COVID merupakan penyakit yang berasal dari coronavirus yang harus kita hindari. Virus ini menyebabkan manusia yang terpaparnya menjadi demam,
tidak enak makan, ini merasa penciuman, dan lain-lain. Maka dari itu diperlukan suatu sistem klasifikasi agar mengetahui gejala-gejala orang yang terpapar virus sehingga dapat diidentifikasi. JES Program Launch merupakan bahasa yang akan dipakai untuk membuat sistem identifikasi penyakit COVID. Lalu yang keempat, ada deskripsi solusi penyelesaian kasus. Program ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam mencari solusi tentang gejala coronavirus pada manusia dan sebagai alternatif penyajian informasi dan konsultasi tentang gejala yang terjadi pada manusia apabila terkena coronavirus dan langkah penanganan yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran coronavirus pada manusia. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Chandra atas penjelasannya. Berikutnya, contoh aplikasi dan dari JES itu sendiri akan ditampilkan oleh Saudara Resti Agung. Kepada Saudara Resti Agung, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan IDE yaitu NetBeans untuk menjalankan aplikasinya. Nah, di sini sebelum membahas ke demo aplikasinya, di sini untuk aplikasinya sendiri mendeklarasikan pertama nama, lalu gejala-gejala yang ada pada penyakit virus COVID, yaitu demam, batuk, kelelahan, hilang rasa, sesak napas, dan juga sakit kepala. Nah, untuk sistematika dari aplikasi tersebut, di sini menggunakan inputan dari user untuk mendeteksi apakah orang tersebut terjangkit COVID atau tidak, dengan mendeklarasikan beberapa gejala-gejala, dan jika jawabannya iya, maka orang tersebut terjangkit penyakit COVID, dan apabila tidak, maka orang tersebut baik-baik saja. Baik, saya akan mendemokan aplikasinya. Nah, untuk pengisiannya terlebih dahulu di sini ada pemasukan nama. Saya isi nama dengan nama Fulan. Apakah Anda demam? Jika mengetikkan iya, lalu batuk iya, merasa kelelahan iya. Nah, maka di sini akan menampilkan output, halo Fulan, kamu terjangkit penyakit COVID. Nah, di sini untuk tanda-tandanya saya sebutkan ya semua. Nah, maka orang tersebut diidentifikasi sebagai seseorang yang terjangkit virus corona. Nah, lalu kita jalankan kembali. Bagaimana jika tidak? Nah, maka akan muncul output, halo Fulan, selamat, kamu baik-baik saja. Jaga kesehatan dan istirahat secukupnya. Mungkin itu saja demo dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Resti Agung atas demo aplikasinya. Jadi pada intinya dengan penggunaan aplikasi ini ya kita bisa membuat pemilihan putusan ya oleh program itu sendiri ya dengan gejala yang diinputkan oleh user sendiri ya, kayak misalkan dia batuk, dia sakit atau dia kenapa ya. Jadi pada intinya kecerdasan buatan akan semakin lebih baik apabila data yang kita input sebagai pembuat program ini lebih banyak lagi ya. Jadi maka pilihan yang akan muncul di akhir program akan semakin lebih baik. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.